Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lama ndak buat video. Kali ini udah semangat lagi buat video, karena kemarin virus corona semangatnya ikut melemah. Sekarang saya ingin menjawab teman-teman, kok SLC banyak yang dibatalkan, kenapa ndak ada ujian, terus kenapa SLC tidak turun-turun. Gini teman-teman, di Korea itu sekarang tuh benar-benar genting. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak pabrik-pabrik yang diliburkan mendadak, banyak pabrik-pabrik yang sepi, nggak ada lemburan. Banyak pabrik-pabrik tuh yang libur sampai 3 bulan, 2 bulan, 2 minggu, seminggu, nggak ada lemburan sama sekali. Kerja cuma 2 hari dalam seminggu, 3 hari dalam seminggu. Itu banyak sekali. Dampak corona ini benar-benar dahsyat buat perekonomian Korea. Sekarang perekonomian di Korea ini sangat melemah. Jadi teman-teman yang di Indonesia yang pengen berangkat ke Korea itu harus benar-benar sabar dalam menghadapi COVID ini. Memang dampaknya bukan kalian semua, kami yang di sini juga merasakan, sangat-sangat merasakan. Biasanya yang gajinya full sampai 3 meter, 2 meter setengah, 3 meter setengah, sekarang mungkin bahkan ada yang separuhnya, bahkan ada yang cuma 70%. Sebenarnya berat untuk menyampaikan ini, karena bisa jadi melemahkan semangat teman-teman yang di rumah pengen pergi ke Korea, tuh sangat melemahkan semangatnya. Tapi ada baiknya juga untuk proses, misalnya ya, untuk proses kadang kan ditunda, semua dibatasi. Tapi untuk teman-teman yang bahasanya masih kurang, belum siap untuk ujian EPS Topik, itu waktu-waktu yang saat ini betul-betul digenjot untuk memperdalamin kosakata, untuk menghafal kosakata. Jadi nanti ketika ada ujian EPS Topik langsung siap gitu loh. Rokok dulu ya, kerja malam ini, sekarang jam 12:30. Bukan itu aja, di sini juga tuh masih dilarang ngumpul-ngumpul. Kalau ketahuan ngumpul-ngumpul itu bisa terkena masalah. Selain itu juga di sini juga itu kalau mau cuti juga dipersulit, harus ada tes kesehatan dari COVID itu, terjangkit COVID atau enggak, bisa cuti. Udah dapat surat itu, cuti pun mau balik ke Korea ini ketir-ketir. Ada beberapa orang TKI Korea juga yang sedang cuti di Indonesia, tapi dia tidak bisa balik ke sini lagi. Kenapa? Karena sebelum masuk ke pabrik itu harus dikarantina sebanyak 14 hari, selama 14 hari. Jadi di karantina 14 hari, udah karantina baru boleh masuk ke area pabrik gitu. Jadi kalau pabrik kan di karantina tuh di daerahnya tersendiri ya, di daerah setempat, tapi tidak di pabriknya. Kalau pabriknya itu tidak menyediakan tempat, terus pabriknya tidak mau, udahlah nggak usah balik sini lagi, itu udah garansi langsung nggak bisa ke sini lagi, susah. Ada juga yang pengen cuti maksa, tapi pabriknya bilang di Indonesia corona, itu gak dikasih cuti. Kalau kamu pengen pulang, kalau misalnya nggak nerima kesini lagi, udahlah keluar aja dari pabrik gitu, digituin malah sekarang. Bener-bener sekarang ini masa-masa genting. Bahkan ini dengar-dengar, ini masih dengar-dengar ya, kabar-kabar burung, enggak ini apa namanya, enggak valid datanya tuh enggak pasti gitu loh. Tapi pernah dengar-dengar itu katanya kalau Indonesia kan penanganan Koreanya ini menurut berita di sosmed itu penanganan corona itu sangat lambat, sangat tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar lah. Jadi penyebarannya sangat cepat, banyak juga yang kena, yang meninggal juga banyak. Itu kalau misalnya Indonesia kayak gitu terus, itu namanya bisa jelek, bisa jadi orang Korea itu tidak mengambil TKI dari Indonesia.
Tapi yang enggak itu juga lah ya, enggak bisa jadi patokan. Soalnya orang Korea itu suka sekali sama orang Indonesia karena kerjanya tuh cekatan, cepat ngerti bahasa, rajin, sangat suka sama orang-orang Indonesia. Sekarang nggak ada TKI Indonesia yang masuk ke Korea itu, sekarang belum ada saya dengar penerbangan, karena Indonesia itu Korea itu memblacklist berapa negara untuk masuk ke Korea itu, masih di lockdown berapa jumlah negara gitu, 9 ke berapa gitu waktu itu saya dengar. Tapi itu tadi buat teman-teman yang sekarang dalam proses belajar bahasa itu, jangan putus semangat, tetap belajar. Waktu-waktu kayak gini untuk stay at home kan, kalian harus benar-benar menggencar bahasanya dan kosakatanya itu, banyak-banyak ngapal kosakata, ngerjain soal. Nanti ada tes misalnya, insya Allah kalau ada tes langsung nilainya bagus, bisa berangkat. Saya yakin kalau Indonesia sudah mereda, Korea juga sudah mereda, itu Korea itu insya Allah perekonomiannya cepat naiknya dia. Soalnya banyak pabrik industri ya kan, banyak industrinya, terus orangnya tuh ibaratnya dipandang aja lah, dari penanganan COVID ini Korea tuh termasuk yang terbaik lah. Itu nanti bisa pabrik-pabriknya bisa melejit naik lagi perekonomiannya, itu pasti banyak yang merekrut karyawan dari Indonesia, dari orang-orang asing lah, insya Allah itu lebih banyak, kotanya lebih banyak. Soalnya untuk membalikkan perekonomian Korea itu otomatis Korea pun sudah menyusun strategi yang sangat mantap kalau menurut saya lah. Tapi di Korea ini sekarang masjid pun sudah dibuka, tapi ya berjarak-jarak lah, nggak macam biasanya. Sekarang ya sudah sedikit mereda, tapi ya belum terlalu mereda. Soalnya ada lonjakan COVID tuh yang tahap kedua. Yang pertama dulu sempat nol, COVID tuh di Korea tuh sempat nol, tapi sekarang udah sedikit melonjak lagi. Tapi kan orang mungkin sekarang itu udah agak, di Korea ini menurut saya lah ya, kalau pandangan saya di Korea ini sudah, pandangan orang Korea sama penyakit COVID ini udah tidak terlalu was-was gitu. Soalnya di Korea ini bisa menangani, tingkat kematiannya rendah, tingkat penyebarannya pun tidak terlalu tinggi gitu. Benar, kalau masalah pabrik di Korea ini banyak pabrik seperti saya aja nih ya, kerja hari Rabu itu tidak lembur, hari Jumat malam itu tidak lembur, hari Sabtu libur, hari Minggu libur. Coba bayangkan, ada efeknya juga di pabrik saya. Ini dengar nanti kan kerja saya siang malam, ini dengar nanti kerja malamnya ditiadain, kerja siang semua, karena pabriknya sepi, nggak ada orderan. Soalnya ada barang dari saya ini ngambilnya dari Thailand, dari China. Kalau dua negara itu kan sekarang sedang lumpuh, jadi kena dampaknya lah, mau tidak mau. Bahan baku tidak bisa masuk, barang yang dikeluar ini orang kuliah karena perekonomian rendah, barang yang nggak terlalu laku gitu. Ngeri pokoknya. Terus untuk teman-teman yang memiliki visa, yang pengen pergi ke sini melancong dengan visa itu, udahlah, jangan proses gitu dulu lah untuk sementara waktu ini. Percuma nanti sampean sampai di Korea juga, kalian sampai di Korea juga itu tidak dapat kerjaan. Sedangkan orang yang di Korea aja ini terpontang-panting mencari pekerjaan. Kalau kalian pengen ke Korea untuk cari kerjaan itu udah, saya rasa itu betul-betul kasihan lah. Ini di sini malah terlunta-lunta. Sedangkan yang baru datang dari luar negeri masuk ke Korea itu dikarantina 14 hari. Sedangkan 14 hari itu tempat karantinanya itu menyediakan sendiri, harus cari tempat sendiri, biaya sendiri, tapi disubsidi sama pemerintah Korea lah, dikirimin sembako. Tapi itu selama 14 hari, sedangkan satu harinya itu 100.000 won, duit Korea 100.000. Kalau 14 hari itu 1.400.000 itu sekitar ya 15-an juta lah, kurang lebih hampir 14 juta up lah, hampir 15-an juta. Itu buat nyewa tempat karantina aja, itu belum buat makannya.
Sekarang banyak benar-benar yang pabrik yang melemah, yang gajinya biasanya segitu jadi 50%, 70% itu ada. Bahkan menerima cuman gaji pokoknya aja tuh ada juga, banyak pabrik yang kayak gitu. Bahkan pabrik itu kalau misalnya kerjanya di pabriknya 2 bulan diliburin, itu kerja cari arabetan di kebun biasanya. Malah teman saya itu kerja 3 bulan diliburkan, pabriknya dia kerja di kebun. Arabait itu kerja separuh waktu ya, kita ndak di situ ndak diakui pekerjaan, cuman kerja harian gitu lah, kayak di rumah misalnya tanam padi harian, tempat orang nukang harian gitulah, seperti itulah kerja separuh waktu kalau di sini namanya. Udah itu aja yang saya sampaikan, semoga bisa buat mengobati rasa penasaran kalian-kalian yang di Indonesia. Semoga saya doakan kalian diberi kesehatan, tidak terjangkit COVID, terus diberi kelancaran rezeki, meskipun belum bisa ke Korea tapi di rumah bisa mengais rezekinya lancar. Saya doakan kalau benar-benar pengen ke Korea, saya doakan nanti segera mereda COVID ini agar kalian bisa berangkat ke Korea. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.